Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muhadziruna wal muhadzirat, usikum wa iyaya bi nafsi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman, sehingga masih bisa melaksanakan insyaallah salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang dibacakan di awal tadi, Allah menyampaikan kepada kita, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kebanyakan nanti yang akan menjadi penduduk neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan golongan manusia. Golongan manusia yang manakah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha, baginya ada hati tetapi hatinya itu tidak dekat dengan Allah, tidak mau mendengarkan perintah Allah. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha, bagi mereka ada mata tapi matanya tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak digunakan untuk melihat betapa besarnya ayat-ayat yang Allah ciptakan, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Kemudian walahum adhanul la yasma'una biha, bagi mereka ada telinga tetapi tidak pernah mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga saja ketika ada panggilan untuk salat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan orang-orang yang seperti itu adalah ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada itu, lebih hina daripada binatang. Dan mereka itulah orang-orang yang alfa, orang-orang yang sesat. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Jadi di dalam ayat itu Allah menyiratkan kepada kita bahwa orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat, baik nikmat hati, nikmat qalbun, nikmat pendengaran, dan nikmat penglihatan, tetapi nikmat itu ketiga indera itu tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu diumpamakan oleh Allah sama dengan hewan. Ulaika kal an'am. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali yang Allah gambarkan bagaimanakah karakter manusia yang sama dengan hewan. Setidaknya dalam waktu yang singkat ini kita akan mencoba membahas 3 ekor hewan saja yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama-nama Al-Quran.
Salah satunya adalah An-Nahl. Di nomor 1 adalah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada lebah, wahai lebah, hendaklah engkau berada di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang curam. Tetapi di sana engkau hidupnya adalah tidak pernah mengganggu orang lain dan jangan sampai diganggu. Tetapi kalau ada yang mengadu labah itu akan menyerang dengan seksama. Semua anggotanya akan menyerbu sampai dia membalaskan penyakitnya, sakitnya itu kepada orang lain. Begitu gambaran lebah. Tetapi walaupun lebah dia di tempat yang tinggi, di tempat yang curam, tetapi dia memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia. Walaupun sengatnya mematikan, tetapi dengan madunya dia bisa memberikan obat kepada manusia. Itu yang pertama diibaratkan oleh Allah. Ada yang berperilaku seperti lebah, memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua yang diibaratkan oleh Allah, manusia itu seperti binatang yang kecil, yaitu an-namal. An-namal itu adalah semut. Kalau kita lihat semut, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita perhatikan semut. Semut itu dari hari ke hari kerja dan kerja. Dia bahkan memikul bebannya lebih besar dari badannya. Tujuannya nanti apabila dalam kesusahan dia tidak repot-repot untuk mencari makanan. Tetapi semut itu lupa bahwasanya umurnya tidaklah panjang, usianya tidak selama-lamanya. Kadang makanan yang dia kumpulkan tidak sempat dia makan, tidak sempat dia nikmati, hanya dinikmati oleh orang lain. Nah, itu juga ada contohnya kepada manusia. Manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, bahkan ada juga yang sampai berbunuh-bunuhan hanya mengumpulkan harta, tetapi harta ketika diperoleh tidak sempat dia nikmati, tak pernah dia manfaatkan. Karena sebelum dia manfaatkan ternyata ajalnya datang. Allah memanggil dia. Harta yang dikumpulkan itu bukan dia nikmati, tetapi bahkan orang yang ditinggalkannya berebut untuk mendapatkan harta yang dia kumpulkan. Nah, orang-orang yang seperti itu sama dengan semut. Kemudian yang ketiga, sedang jamaah yang berbahagia, makhluk kecil yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah seperti ankabut, laba-laba. Dan janganlah kamu seperti laba-laba. Di surah Ankabut ayat 41 Allah ceritakan, janganlah kamu seperti laba-laba. Laba-laba itu bagaimana? Dia mengambil pemimpin, pemimpinnya itu bukan bersandaran kepada Allah SWT, sandarannya adalah kepada selain Allah. Maka orang-orang yang seperti itu sama dengan laba-laba. Laba-laba kau Bapak Ibu, laba-laba ini dia menganggap dirinya lah yang terhebat, dirinya yang terpintar. Kenapa dia yang terpintar? Karena untuk membuat rumahnya cukup dengan air ludahnya saja. Tetapi apa yang terjadi? Rumah yang dibuat oleh laba-laba itu tidaklah kokoh, tidaklah kuat. Hanya dengan lidi saja hancur berantakan, hancur lebur dia. Nah, begitulah gambaran orang-orang yang mengambil pemimpin selain kepada Allah SWT, mengambil pemimpin selain orang yang taat kepada Allah SWT. Maka orang-orang seperti itu sama dengan ankabut. Jadi dari gambaran tiga binatang kecil yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, kira-kira kita masuk yang mana? Apakah sudah seperti lebah atau semut atau laba-laba? Tentu yang tahu jawabannya adalah kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaliknya kita malah menyebarkan fitnah, mengadu domba, mengadukan yang tidak baik kepada orang lain, atau yang bagaimanakah kita? Tentu kita yang tahu.
Padahal kita selaku manusia Allah jadikan sebagai sebaik-baiknya kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diberikan bentuk, diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya kejadian. Tidak ada manusia yang sebaik manusia, tidak ada makhluk yang sebaik manusia. Manusialah yang paling baik. Tetapi ternyata summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan derajatnya serendah-rendahnya, paling rendah daripada aspal. Manusia yang manakah itu? Ya, tentunya manusia yang meniru atau diumpamakan oleh Allah seperti binatang-binatang tadi. Makanya sidang jamaah zuhur yang berbahagia, kita hendaknya introspeksi, melihat ke dalam diri kita kembali. Kita sudah sampai di mana? Apakah kita sudah seperti lebah yang memberikan manfaat kepada orang? Karena sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Atau malah kita yang menyebabkan hancurnya suatu peradaban dunia. Kita yang menyebabkan orang bertengkar. Kita menyebabkan asum fitnah. Yang menyebabkan dunia ini berantakan adalah dari ulah tangan kita. Nauzubillah. Selagi waktu kita masih ada, selagi diberikan kesempatan dari Allah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk bertobat, untuk kembali kepadanya, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa berreuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja pengajian kita zuhur kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita bersama, terutama untuk saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi sabilul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.